Jadi yang ada di hadapan Anda ini adalah Orange Pi 5 Ultra, sebuah single board komputer keluaran Orange Pi yang sering disebut sebagai alternatif Raspberry Pi asal China. Dan board ini diproduksi oleh perusahaan bernama Shenzhen Sunlong Software. Dan Orange Pi 5 Ultra ini sebenarnya adalah anggota terbaru dari keluarga Orange Pi 5 yang sudah resmi diluncurkan sejak Desember 2024. Jadi meski terdengar baru, board ini sebenarnya sudah beredar cukup lama. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja bongkar isi boxnya. Begitu Orange Pi 5 Ultra ini keluar dari box, yang tentu yang pertama bikin kita penasaran itu adalah papan boardnya sendiri yang ukurannya kurang lebih sama dengan Raspberry Pi yang hanya berukuran sebesar kartu nama. Dan di dalam board sekecil ini ada banyak komponen yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang bagian atas yang langsung menarik perhatian kita, ini adalah chip besar yang ada di tengah di sini, yaitu adalah Rockchip RK3588 yang merupakan otak utama dari Orange Pi 5 Ultra dengan clock hingga 2,4 GHz. Yang bikin menarik, Rockchip RK3588 ini bukan sekedar prosesor biasa. Dia adalah System on Chip atau SoC. Jadi di dalam satu keping ini ada banyak komponen yang ada di dalamnya, yaitu adalah 8 inti CPU yang terbagi ke dalam 2 klaster, yaitu adalah 4 inti Cortex A76 yang digunakan untuk tugas-tugas berat dan 4 inti Cortex A55 yang hemat daya biasa digunakan untuk tugas ringan. Selain itu, di dalam Rockchip RK3588 ini juga terdapat GPU Mali G610 yang digunakan untuk urusan grafis plus NPU dengan spesifikasi 6 TOPS yang digunakan untuk menjalankan aplikasi AI. Kemudian setelah kita bahas sistem on chipnya, di sini di sebelah kanannya, yaitu adalah lokasinya ada di sini ya, sebelah kanannya, ini merupakan RAM LPDDR5 yang di dalam unit kapasitasnya ini adalah 16 GB. Kemudian di sebelah kirinya, yang ini adalah chip Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5.3. Jadi keduanya langsung tertanam di dalam board. Lalu jika kita perhatikan lebih detail lagi, di soket putih di sini, ini adalah RTC connector 3 volt 2 pin yang berukuran 1,25 mm. Kemudian di bagian kanannya di sini, yang ini adalah PCIe expansion interface. Lalu ada juga konektor kamera kosong di sini untuk kamera. Kemudian yang ini adalah kamera 2. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sampingnya. Sisi samping di sini kita akan membahas terkait konektivitasnya. Di mana pada bagian tepi board layaknya Raspberry Pi, di sini terdapat 4 port USB ya. Yang 2 diantaranya yang berwarna biru ini adalah port USB 3.0 yang memiliki kecepatan lebih kencang, dan 2 lagi yang berwarna putih di sini, ini adalah port USB 2.0. Lalu persis di sebelahnya di sini, ini ada port Ethernet, tapi ini bukan port Ethernet pada single board komputer yang pada umumnya ya, karena kecepatan dari port Ethernet ini 2,5 gigabit, jauh di atas 1 gigabit yang umum ada di single board komputer yang lain. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sebelahnya, sampingnya, di mana di sini terdapat USB Type-C. Namun di sini USB Type-C-nya tidak dapat digunakan untuk transfer data, melainkan hanya untuk catu daya, sekitar 5 volt 5 ampere. Jadi Anda dapat menggunakan catu daya laptop atau handphone, tapi pastikan agar dia sanggup untuk supply 5 volt dan arusnya 5 ampere. Kemudian di sisi yang sama, di sini ada 2 port HDMI yang pertama dan HDMI yang kedua.
Tapi di sini bukan seperti Raspberry Pi ya, yang bisa digunakan untuk dua layar. Namun HDMI 1 dan HDMI 2 ini berbeda fungsinya. Yang HDMI yang pertama ini adalah HDMI 2.1 digunakan sebagai output ke layar. Sedangkan HDMI yang kedua ini adalah HDMI 2.0 yang justru digunakan sebagai input. Biasanya port ini dapat Anda gunakan jika Anda ingin melakukan capture atau streaming gameplay. Begitu pula dapat Anda gunakan untuk DVR atau surveillance, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kemudian, selain dua port HDMI ini, juga terdapat jack audio yang dapat digunakan untuk audio input dan juga output. Oke, sekarang kita bergeser ke port yang berada di sebelahnya di sini. Ini terdapat beberapa konektivitas atau beberapa komponen yang cukup kecil dan mungkin Anda lewatkan. Yang pertama, di sebelah kiri di sini, ini adalah mikrofon. Sedangkan di sini sebelahnya ini adalah push button yang dapat Anda gunakan sebagai power. Lalu berikutnya pada bagian sebelah kanannya terdapat LED yang dapat digunakan sebagai heartbeat atau untuk menentukan apakah Orange Pi yang Anda gunakan ini berfungsi atau tidak. Baru di sebelahnya ini terdapat konektor MIPI yang dapat Anda gunakan untuk layar LCD kecil mungkin ya. Di sebelahnya lagi, di sini ada tombol mushroom, yaitu tombol untuk mode recovery yang nantinya dapat Anda pakai jika ingin melakukan flashing menggunakan PC. Setelah itu di sebelahnya di sini ini ada sebuah konektor untuk kipas dan ada pin yang dapat digunakan untuk output 5 volt. Lalu di sebelahnya lagi, di sisi sebelahnya ini akan mirip seperti Raspberry Pi juga, yaitu adalah 40 pin GPIO persis seperti di Raspberry Pi meskipun tidak 100% kompatibel posisinya dengan Raspberry Pi. Port GPIO ini dapat Anda gunakan untuk Anda hubungkan dengan perangkat-perangkat elektronik ataupun robotik, mulai dari motor DC, lampu LED, dan sensor-sensor yang lain. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagian paling bawah, di mana di sini terdapat slot untuk SSD NVMe, yaitu M2 M-Key yang menggunakan jalur PCIO 3.0, di mana Anda dapat gunakan SSD dengan ukurannya adalah M2 2280. Selain port SSD, Anda juga dapat gunakan micro SD. Jadi layaknya pada Raspberry Pi, untuk menggunakan Orange Pi kita juga perlu memflashing sistem operasi ke dalam SD card. Namun sebelum kita mulai flashing, ada satu hal yang perlu Anda pahami terlebih dahulu, yaitu terkait dengan ekosistem dari Orange Pi ini. Jika pada Raspberry Pi ekosistemnya sudah cukup relatif matang ya, di mana satu image Raspberry Pi OS itu dapat dijalankan di hampir semua model hardware. Namun pada Orange Pi ini ceritanya agak lain ya, di mana ekosistemnya itu menurut saya masih terasa terfragmentasi karena tidak ada sebuah sistem operasi yang dapat digunakan untuk semua board. Banyaknya fragmentasi ini tentu akan menyebabkan tidak meratanya apabila terdapat maintenance. Misalnya di sini katakanlah saya ingin mengunduh untuk Orange Pi 5 Ultra saya. Di sini terdapat banyak pilihan ya terkait dengan sistem operasinya. Katakanlah di sini saya memilih Orange Pi OS dengan Open Harmony di sini, kita klik, maka di Google Drive-nya di sini tidak ada file apapun. Tentu ini akan membingungkan ya bagi orang awam karena tidak ada file yang disediakan, padahal di sini ada opsinya. Namun jika kita pilih untuk pilihan Orange Pi yang lain, katakanlah untuk ARX, di sini ada, sedangkan untuk Orange Pi Droid di sini ada. Oke, sekarang katakanlah di sini saya ingin menggunakan image Ubuntu saja ya. Karena menurut saya untuk Ubuntu ini cukup banyak ekosistemnya, sehingga kita akan pilih saja untuk Ubuntu image. Dan di sini seperti yang Anda lihat, yang paling terbaru adalah Ubuntu Jammy ya. Jadi Ubuntu Jammy ini versi 22.04 yang dirilis tahun 2022.
Jadi sebenarnya umurnya cukup lama, yaitu 4 tahun yang lalu. Harusnya untuk versi yang terbaru itu harusnya versi 26.04 ya. Namun ini kita mendapatkan versi yang cukup lama, melewati 2 LTS. Tapi kita akan coba menggunakan environment desktopnya adalah XFCE Linux 6.143. Oke, setelah pada pelajaran sebelumnya kita menginstall Balena Etcher, sekarang kita akan coba flash SD card yang kita punya menggunakan image yang telah kita unduh sebelumnya. Jadi, langkah-langkahnya akan mirip ya jika Anda pernah melakukan flash pada Raspberry Pi. Caranya akan sama saja, yang membedakan hanyalah image-nya. Jadi, di sini saya akan pilih flash from file, kemudian arahkan ke file image yang ingin kita flashing. Dalam hal ini, filenya adalah Orange Pi 5 Ultra versi 1.0.0 Ubuntu Jammy Desktop. Environment desktopnya adalah XFCE. Oke, kita open saja. Kemudian selanjutnya kita pilih target dari SD card yang ingin kita flash. Pilih select target. Jadi pastikan ya, yang diselect ini adalah micro SD-nya, dan Anda jangan menselect system drive atau komputer yang Anda punya. Karena jika Anda select di sini, ini akan merusak sistem komputer Anda. Jadi pilih SD card-nya saja. Oke, kemudian select. Lalu kemudian kita flash dan tunggu beberapa saat hingga Balena Etcher selesai melakukan flashing ke SD card Anda. Oke, sekarang proses flashnya telah selesai dan kita close, dan selanjutnya kita akan coba jalankan ke dalam Orange Pi. Setelah proses flashingnya selesai, tahapan berikutnya adalah menghubungkan semua konektivitas yang diperlukan, termasuk memasukkan SD card ke slot micro SD pada Orange Pi. Lalu yang terakhir menghubungkannya ke dalam power supply. Begitu Orange Pi menyala, perhatikan lampu indikatornya akan menyala kelap-kelip antara merah dan biru. Jangan panik, itu adalah heartbeat yang mengindikasikan Orange Pi berjalan normal. Dan ini pengalaman saya sendiri ya, saat booting pertama, desktop sempat agak nge-stuck dan saya harus melakukan restart 1-2 kali lalu menjalankan update sistem operasi terlebih dahulu, baru sistemnya benar-benar stabil. Dan ini menurut saya merupakan catatan penting ya bagi Orange Pi agar memperbaiki dukungan sistem operasi official mereka. Meskipun kita masih bisa menemukan jalan keluarnya melalui jalur pihak ketiga ya, seperti forum komunitas, dan tentu sekarang lebih mudah dengan banyaknya AI provider yang dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah teknis saat kita melakukan setup Orange Pi. Setelah sistem operasinya stabil dan dapat digunakan, langkah berikutnya adalah saya akan memindahkan operating sistemnya dari micro SD ke SSD NVMe. Tujuannya agar kecepatan baca tulisnya jauh lebih kencang daripada menggunakan micro SD. Dan di sesi ini saya akan jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, tentu pasang SSD-nya sendiri di slot M22280 di bagian bawah boardnya. Kemudian pasang boardnya agar tidak terlepas, lalu nyalakan ulang dan kemudian masuk ke dalam terminal Orange Pi. Langkah pertama adalah periksa terlebih dahulu apakah semua device yang dibutuhkan berjalan dengan baik atau tidak. Untuk keperluan tersebut, kita ketikkan fdisk-l untuk memastikan terlebih dahulu bagaimana kondisi semua device-nya. Perhatikan di sini pada SPI flash terbaca MTD blok kosong, kemudian SD card terbaca MMC BLK1, sedangkan untuk SSD NVMe terbaca di device NVMe 0N1. Setelah semuanya ready, maka langkah pertama saya perlu cuci terlebih dahulu SPI flash atau saya update terlebih dahulu menggunakan menu NAND SATA install, atau Anda dapat menggunakan
menu Orange Pi Config, lalu pilih Sistem, kemudian pilih Install, lalu pilih nomor 7 guna menulis bootloader ke SPI Flash. Dan pada jendela warning, kita pilih saja Yes, lalu kita tunggu beberapa saat hingga proses update-nya selesai. Aplikasi akan terasa stuck, jadi kita tunggu saja hasilnya sampai aplikasi kembali ke menu. Setelah aplikasi kembali ke menu, maka proses update SPI-nya ini berhasil. Dan selanjutnya, untuk memverifikasi apakah proses update SPI-nya ini berhasil atau tidak, kita dapat panggil fdisk-l, lalu Anda dapat menemukan bahwa disk identifier-nya telah berubah dari value sebelumnya. Ini menandakan Anda berhasil melakukan update SPI. Setelah update SPI Flash-nya selesai, langkah berikutnya adalah clone image dari microSD ke SSD NVMe. Caranya adalah menggunakan perintah dd, di mana perintah dd ini akan melakukan copy byte by byte dari image microSD ke SSD NVMe. Caranya, gunakan saja screen-s clone, lalu eksekusi script berikut, di mana script ini akan menyalin seluruh disk, mulai dari tabel partisi, partisi boot, hingga partisi root, blok demi blok, sehingga NVMe itu akan mewarisi apa adanya layout dari microSD. Proses ini akan berlangsung lama, bergantung kepada size dari microSD Anda. Setelah proses clone-nya selesai, langkah selanjutnya kita dapat memperbaiki file sistem hasil clone menggunakan perintah e2fsck, sehingga kapasitas hasilnya itu akan merepresentasikan dari kapasitas SSD NVMe. Anda dapat periksa terlebih dahulu menggunakan perintah partprobe, diikuti dengan device yang ingin diperiksa. Dalam hal ini adalah SSD NVMe-nya. Untuk lebih memastikan hasilnya, Anda dapat gunakan perintah lsblk untuk melihat partisi yang dihasilkan. Perhatikan di sini pada partisi kedua SSD NVMe saya masih terbaca 116,8 GB. Padahal SSD yang saya gunakan ini berukuran sekitar 512 GB ya, jadi masih banyak ruang kosong yang tidak terpakai. Maka untuk memperbaikinya gunakan saja perintah e2fsck diikuti dengan nama device yang ingin diperbaiki file sistemnya. Dalam hal ini adalah SSD NVMe ya. Kemudian pilih Yes untuk semua free blocks yang ingin diperbaiki. Lalu jangan lupa untuk relokasi backup GPT ke ujung partisi menggunakan perintah skdisk. Nah, dari sini kita sudah dapat melakukan boot langsung dari SSD NVMe meskipun microSD-nya dilepas. Karena sekarang Orange Pi akan langsung mengetahui via SPI Flash bahwa SSD NVMe lah yang menjadi device utama, sehingga sistem operasi bisa langsung load dari device tersebut. Namun di sini masih ada yang tertinggal ya, yaitu kita perlu memperbaiki size SSD NVMe agar merepresentasikan ukuran sebenarnya. Untuk keperluan tersebut kita gunakan GrowPad dan Resize to FS. Jadi kurang lebih seperti itu ya experience saya bereksperimen dengan Orange Pi 5 Ultra hingga siap digunakan seperti sekarang. Jika Anda ingin eksperimen saya lebih lanjut dengan Orange Pi 5 Ultra ini, jangan lupa like dan subscribe, lalu tunggu eksperimen saya selanjutnya.